Wanita berjubah hijau itu tersenyum dan berkata dengan dingin, tidak ada gunanya membuat tebakan liar. Dengan kultivasinya, dia seharusnya memiliki peluang sukses 70% hingga 80%. Namun, kita harus bersiap untuk yang terburuk. Dia mungkin sudah terbunuh atau ditangkap. Ini hanyalah jebakan. Lalu maksud Sagele adalah, Ku Yao bingung. Terlepas dari apakah ini jebakan atau bukan, kita di sini untuk menghancurkan formasi. Jadi kita akan bertindak sesuai rencana awal kita. Jika kita kehilangan beberapa orang, itu sepadan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Yang paling tidak boleh kita sia-siakan sekarang adalah waktu. Menurut informasi baru yang telah kita terima, bala bantuan dari faksi lain di Selatan Surgawi hanya membutuhkan 2 hingga 3 bulan untuk tiba dan memperkuat persatuan 9 bangsa. Kita harus melenyapkan kekuatan utama para kultivator di Kota Langit Melayang dalam waktu 1 bulan agar kita dapat merebut dengan seinisiatif mungkin. Jika kita membiarkan bala bantuan bergabung dengan para kultivator persatuan 9 bangsa, bahkan jika kita dapat mengalahkan mereka, kita akan mengalami kerugian besar, kata wanita itu dengan tenang. Kalau begitu, kita akan melakukan seperti yang dikatakan Sagele. Prajurit sihir yang kurus kering itu ragu sejenak sebelum setuju. Adapun Ku Yao, dia tidak peduli dengan hidup dan mati seorang pendekar sihir tingkat rendah, dan dia juga tidak keberatan. Wanita itu mengangguk setelah melihat ini, dan bibir merahnya bergerak beberapa kali sebelum dia mengirimkan transmisi suara kepada seseorang. Pasukan kultivator segera mengumpulkan hampir 100 pendekar sihir yang mengenakan pakaian seragam. Di bawah pimpinan seorang pendekar sihir formasi inti, mereka perlahan-lahan menuju puncak-puncak naga kuning. 100 lebih prajurit sihir berubah menjadi titik-titik hitam dan secara bertahap, memasuki lautan kabut. Tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Oleh karena itu, mereka masing-masing memegang alat sihir mereka sendiri dan mulai dengan berani terbang menuju puncak naga kuning. 100 kultivator itu dengan mudah mencapai puncak gunung tanpa halangan apapun. Pendekar sihir yang keriput itu menghela napas lega dan dengan gembira berkata kepada wanita berjubah hijau itu, sepertinya mereka sudah menyerah di tempat ini. Ayo suruh yang lain masuk dan mencari. Mereka pergi terburu-buru. Pasti ada banyak barang yang tidak mereka bawa saat lari. Mari kita tunggu dan lihat, kata wanita itu dengan suara dingin. Prajurit penyihir yang kurus kering itu tertegun dan tidak mengatakan apapun lagi. Pada saat itu, sekitar 100 pendekar sihir telah mulai menggeledah paviliun dan bangunan yang setengah terbakar, sesekali menemukan beberapa batu roh, material, dan barang-barang bagus lainnya. Para pendekar sihir ini semuanya berseri-seri kegembiraan dan tanpa basa-basi mengambil barang-barang itu untuk diri mereka sendiri sebelum memasukkannya ke dalam kantung penyimpanan mereka. Pasukan prajurit sihir pada awalnya terdiri dari suku-suku Moulan dari berbagai ukuran. Selain beberapa barang umum seperti gudang dan tambang, sisa rampasan perang secara alami akan menjadi milik individu yang menemukannya. Melihat ini, pasukan prajurit sihir di luar kembali gelisah. Ini adalah kesempatan langka untuk menuai rampasan perang tanpa harus bertempur sampai mati. Hal ini tentu saja membuat pihak lain menjadi gelisah dan sangat iri. Siapa sangka ada begitu banyak hal baik yang tersembunyi di area bangunan yang begitu luas? Tuan Le, lihat, setelah menunggu beberapa saat, pendekar sihir yang kurus kering dan Ku Yao menjadi gelisah. Ku Yao pun dengan ragu-ragu berbicara. Karena mereka berdua berada dalam kelompok pendekar sihir ini, sebagian besar dari mereka secara alami berasal dari suku mereka. Dataran Moulan selalu kekurangan sumber daya kultivasi, jadi mereka tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Adapun 100 prajurit sihir pertama, mereka berasal dari suku kecil yang tidak terlalu kuat. Namun ini seharusnya sudah cukup. Ekspresi wanita berjubah hijau itu tetap tidak berubah, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata mereka. Namun, matanya yang indah tanpa sadar menyipit dan menjadi berkabut. Ku Yao dan Han Li saling pandang dan ragu sejenak sebelum terdiam. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, 100 prajurit sihir itu telah menempuh sepertiga puncak gunung. Pada saat itu, wanita itu akhirnya berbicara. Kalian berdua masing-masing akan mengirim 100 orang ke gunung dan menghancurkan batasan yang tersisa. Aku tidak akan mengizinkan siapapun masuk sampai kita memindai seluruh gunung dengan indera spiritual kita. Ya, kami akan melakukan seperti yang dikatakan Sagele. Keduanya sangat gembira dan segera mengirimkan transmisi suara kepada murid-murid terpercaya suku mereka. Akibatnya, 200 prajurit sihir lainnya bergegas ke puncak gunung dan mulai mengacak-acaknya seperti serigala dan harimau. Suara Patua Emma tiba-tiba terdengar dari suatu tempat di pegunungan Naga Kuning,
sepertinya orang-orang ini sudah habis. Kekuatan sihirku tidak akan bertahan lebih lama lagi. Mari kita aktifkan pembatasannya. Sayang sekali. Tak satu pun dari Sage Moulan yang jatuh ke dalam perangkap. Pria botak itu menghela napas menyesal. Namun, tak lama setelah ia mengatakan itu, serangkaian suara gemuruh mulai bergema di seluruh gunung. Pada saat itu, ekspresi 300 pendekar sihir yang sedang mencari harta karun di gunung berubah drastis. Tanpa perlu diperintah siapapun, mereka segera berpencar dan melarikan diri ke segala arah. 3 prajurit sihir dari formasi inti secara alami adalah yang tercepat. Dan dalam sekejap mata, mereka telah menempuh jarak lebih dari 100 kaki. Namun, secepat apapun mereka terbang, mustahil bagi mereka untuk lolos dari formasi tersebut. Cahaya spiritual berbagai warna muncul di udara di atas gunung. Dan kabut yang telah menghilang di sekitarnya kembali muncul. Dalam sekejap, kabut hijau bergolak dan menutupi matahari, mengubah area luas di sekitar Gunung Naga Kuning menjadi lautan kabut. Ketika pendekar sihir yang kurus kering dan kuyau melihat ini, ekspresi mereka berubah menjadi sangat muram dan bahkan agak pucat. Adapun wanita berjubah hijau yang duduk di atas binatang buas raksasa itu, tatapannya tetap dingin seperti es, dan alisnya bahkan tidak berkedut. Ini benar-benar jebakan. Sayang sekali. Jika rekan Taois Gu tidak bertindak, mereka akan dapat terus menyembunyikan diri dan memainkan peran yang lebih besar, kata gadis bermargala itu tanpa perasaan setelah mengamati beberapa saat. Sagele, orang-orang di dalam, kuyau mengepalkan tinjunya dan menatap lautan kabut, matanya memancarkan api. Salah satu kultivator formasi inti yang baru saja memimpin jalan adalah keturunan langsung yang sangat dia hargai. Dia tidak menyangka bahwa orang itu akan jatuh ke dalam formasi besar musuh. Dalam kecemasannya, dia tak kuasa memikirkan cara menyelamatkan mereka. Wanita berjubah hijau itu melirik Kuyao dan berkata tanpa emosi, "Jangan buang waktumu." Dengan kemampuan kultivator Naschen Soul, menghadapi beberapa kultivator core formation di formasi itu akan sangat mudah. Aku khawatir mereka sudah dimusnahkan. Wajah Kuyao berubah beberapa kali dan dia berkata dengan garang, "Jika memang begitu, Sagele, izinkan saya memimpin dalam menghancurkan formasi ini. Saya akan melepaskan inti roh api dan menghancurkan formasi ini dalam satu tarikan napas. Kemudian, saya akan mengubah para kultivator di dalamnya menjadi abu." Wanita itu mengangkat alisnya dan berkata, "Esensi roh api? Baiklah, karena kau sudah memutuskan, aku akan meminta badan raksasa itu bekerja sama denganmu. Namun, sebaiknya gunakan esensi roh apimu pada saat kritis. Selain itu, perhatikan lebih saksama kultivator muda yang membunuh Tuan Tianku. Aku menduga dia adalah kultivator yang menghancurkan tubuh Sage Mu dari suku angin surgawi. Jika memang demikian, kemampuannya cukup kuat dan dia menggunakan api iblis biru yang sangat aneh. Jika kau tidak hati-hati, kau akan jatuh ke dalam perangkapnya. Kultivator yang menghancurkan tubuh Sage Mu? Kudengar dia memiliki teknik gerakan petir legendaris. Benarkah?" Ekspresi pendekar sihir yang keriput itu berubah dan secercah rasa takut muncul di matanya. Kilatan dingin terpancar dari mata wanita itu saat dia dengan bangga berkata, "Sage Wen, seni kultivasimu paling rentan terhadap kultivator pertarungan jarak dekat. Hati-hati dan jangan melawannya. Biarkan aku yang menghadapinya. Aku mengkultivasi teknik angin lembut dan kecepatanku jelas tidak kalah dengan gerakan kilatnya. Terlepas dari seberapa kuat api iblis dan petir emasnya, itu akan sepenuhnya tidak berguna jika aku tidak membiarkannya mendekat. Adapun kemampuan lainnya, dia hanyalah kultivator Naschen Soul tingkat awal. Bisakah dia benar-benar melawanku?" Prajurit sihir yang kurus kering itu merasa hatinya lega mendengar ini. Tampaknya dia sangat percaya pada wanita berjubah hijau ini. "Baiklah. Kita harus berurusan dengan Sagele." Sagele adalah seorang bijak yang mampu melawan Santo Langit tak berujung dari suku-suku yang melayang. Orang itu tidak akan mampu menandinginya. Santo Langit tak berujung. Saat wanita itu mendengar nama Santo Langit tak berujung, ekspresinya langsung berubah muram. Ketika pendekar sihir yang kurus kering itu mendengar ini, dia terkejut. Barulah saat itu ia teringat bahwa Sagele merasa malu atas kekalahannya di tangan Santo Langit tak berujung. Ia selalu membenci penyebutan masalah ini. Ini sebenarnya, prajurit sihir yang kurus kering itu hendak mengatakan sesuatu lagi ketika wanita muda itu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan ekspresi acuh tak acuh kembali ke wajahnya. "Baiklah,
membongkar formasi adalah hal terpenting. Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Bentuk formasi dan serang. Ya, pendekar sihir yang kurus kering itu merasa sedikit lega dan menyetujui permintaan Ku Yao. Swos. Di suatu tempat di lautan kabut, tubuh tanpa kepala seorang prajurit sihir formasi inti jatuh ke tanah. Tidak jauh dari situ, sesosok humanoid melesat menembus kabut tebal, dan seluruh tubuh Han Li diselimuti cahaya biru langit. Dia melirik mayat di kejauhan sebelum melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya biru langit berputar di atas mayat itu sebelum melesat kembali. Han Li dengan tenang melangkah maju beberapa langkah dan mengambil kantung penyimpanan pendekar sihir. Setelah memeriksanya, dia menunjukkan ekspresi kecewa. Di dalamnya hanya ada beberapa barang lusuh. Tidak ada yang berhubungan dengan teknik spiritual. Alis Han Li berkerut. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang. Tepat pada saat itu, suara genderang perang tiba-tiba terdengar dari luar laut yang berkabut, dan beberapa fluktuasi ki spiritual yang menakjubkan meletus dari genderang perang tersebut. Kemudian, raungan mengerikan yang terdengar seperti guntur tereda mengguncang dunia, menyebabkan udara hijau di lautan kabut bergejolak dengan sendirinya. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat dia mengamati sekelilingnya sebelum mengalihkan pandangannya ke laut di balik kabut dengan tatapan termenung di matanya. Sesaat kemudian, senyum dingin muncul di wajahnya saat dia mengangkat tangannya dan melepaskan bola api merah tua, mengubah mayat di bawahnya menjadi abu. Kemudian dia berbalik dan terbang menuju tengah lautan kabut. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke dalam kabut. Di tengah lautan kabut, seluruh gunung tampak terbelah menjadi dua secara aneh. Bagian pertama gunung masih berupa bangunan reruntuhan dengan dinding hangus, tetapi bagian kedua gunung benar-benar berbeda. Paviliun-paviliun masih utuh. Dari waktu ke waktu, para kultivator akan terbang keluar dari dalam dan berhamburan di seluruh lautan kabut. Pak Tua MA dan pria botak itu berdiri berdampingan di udara beberapa ratus kaki di atas paviliun, memandang ke arah pasukan prajurit sihir dengan ekspresi serius. Pria botak itu menghela napas dan berkata dengan cemas, "Aku tidak menyangka orang-orang Moulan begitu berhati-hati. Meskipun kita telah membunuh para prajurit sihir, mereka tampaknya tidak mengalami kerusakan parah. Kita harus menghadapi mereka secara langsung." Saudara MA, kau menggunakan bendera penyembunyian surga untuk menutupi setengah gunung. Apakah kekuatan sihirmu masih kuat? Pria tua itu memutar-mutar janggutnya dan dengan santai berkata, "Aku sengaja menyimpan sebagian kekuatan sihirku. Mungkin itu tidak cukup untuk menembus pertahanan musuh, tetapi seharusnya cukup untuk menahan seorang bijak Moulan." Pria botak itu berkata dengan serius, "Bagus. Biarkan saya dan rekan Taois Han menangani musuh-musuh lainnya. Rekan Taois Bu seharusnya sudah pulih sedikit vitalitasnya. Saya sudah menginstruksikan bawahan saya untuk memanggil saudara Bu, yang masih beristirahat, jika situasinya genting. Itulah satu-satunya cara, tetapi binatang buas raksasa itu akan sangat merepotkan untuk dihadapi, dan kita tidak akan bisa mengalihkan perhatian kita untuk menghadapinya. Kultivator formasi inti tidak akan mampu menghadapinya," kata lelaki tua itu dengan ekspresi ragu-ragu sambil menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa binatang buas raksasa di luar formasi. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Lagi pula, kita kekurangan tenaga, jadi kita harus membiarkan murung bersaudara menggunakan formasi pembatas untuk menahan mereka untuk sementara waktu. Seni kultivasi atribut petir mereka adalah yang paling mematikan di antara kultivator formasi inti. Jadi sekuat apapun kulit binatang itu, seharusnya tetap berpengaruh. Pria besar itu tampaknya tidak terlalu percaya diri. Lagi pula, mereka berdua telah mendengar dari kultivator yang kalah betapa menakutkannya binatang itu. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Lelaki tua itu mengangguk dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Pada saat itu, cahaya biru menyambar dari dalam kabut hijau, diikuti oleh seberkas cahaya yang melesat keluar. Setelah berputar-putar sejenak, cahaya itu tampaknya telah menemukan mereka berdua dan terbang mendekat. Saudara-saudara Taois, tampaknya kaum Moulan benar-benar akan menyerang. Apakah kalian sudah membuat persiapan untuk melawan musuh? Tanya Han Li sambil tersenyum setelah cahaya hijau di sekitarnya menghilang. Saudara Han, Anda datang di waktu yang tepat. Kami baru saja berdiskusi, dan kami sedang bersiap untuk... Pria botak itu mengulangi apa yang baru saja dikatakannya sambil tersenyum. Alis Han Li mengerut sesaat sebelum ia segera rileks, dan ia berkata, "Seekor binatang buas raksasa? Benda itu cukup merepotkan untuk dihadapi. Itu adalah varian yang hanya ada di zaman kuno.
Aku ingin tahu di mana orang-orang Moulan menemukannya. Mari kita lakukan seperti yang kau katakan, rekan Taois Lu. Pria botak itu terkekeh dan dengan hormat berkata, kita harus mengandalkan kemampuan saudara Han dalam pertempuran ini. Ketika Han Li mendengar ini, dia mengusap hidungnya dan dengan tenang berkata, ini menyangkut keselamatan seluruh wilayah Langit Selatan, jadi tentu saja saya akan melakukan yang terbaik. Namun, saya khawatir musuh terlalu kuat untuk saya hadapi. Karena dia sudah menunjukkan kekuatan sebenarnya, Han Li tidak lagi bersikap rendah hati. Pak Tua Emma tersenyum dan dengan hormat berkata, jika kakak Han tidak sebanding dengan mereka, maka itu bukan salahku. Aku yakin yang lain dalam aliansi tidak akan mengatakan apapun. Han Li melirik lelaki tua itu dengan senyum tipis. Kakak Emma benar-benar terlalu mengagumi saya. Kemampuan saya tidak sehebat yang Anda kira. Tolong jangan terlalu berharap. Hehe, bagaimanapun juga, kakak Han bukanlah kultivator Nas Chen Sol awal biasa, dan kemampuanmu jauh melampaui kemampuan rekan Taois MA dan aku. Dalam pertempuran ini, para Moulan mulai menyerang. Pria botak itu juga ingin membangun hubungan baik dengan Han Li, tetapi dia baru mengucapkan setengah kalimatnya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru menatap ke kejauhan. Ketika Han Li dan lelaki tua itu mendengar ini, ekspresi mereka berubah saat mereka memperhatikan. Ke arah pasukan prajurit sihir, tampak cahaya merah samar yang bersinar, dan awan api merah menutupi langit di kejauhan. Di dalam awan merah itu, terdapat puluhan bola api raksasa yang menyerupai matahari yang sangat terik. Apa ini? Pak Tua MA jelas melihat pemandangan ini untuk pertama kalinya dan bertanya dengan heran. Pria botak itu dengan murah menjelaskan, ini adalah formasi teknik roh prajurit sihir. Formasi ini dapat digunakan oleh banyak prajurit sihir, yang mengganti bendera dan lempengan formasi untuk dengan cepat membentuk formasi sihir. Namun, biasanya dibutuhkan prajurit sihir tingkat tinggi untuk memimpin formasi sihir besar ini. Dilihat dari ukuran bola apinya, kemungkinan besar prajurit sihir atribut api dari kemarin adalah orang yang memimpinnya. Formasi teknik roh, gumam Pak Tua MA dengan ekspresi terkejut. Meskipun ia ingin bertanya lebih lanjut, ia tahu ini bukan waktu yang tepat, jadi ia tetap diam. Han Li mengalihkan pandangannya dan dengan tenang berkata, kita bertiga akan memasuki formasi dan bertindak sesuai rencana. Sebelum kita melawan kultivator Nas Chen Sol, kita akan membunuh sebanyak mungkin pendekar sihir tingkat rendah. Bagus. Pria tua dan pria botak itu tentu saja tidak keberatan. Akibatnya, pria botak itu memanggil kultivator formasi inti lainnya dan memberi mereka instruksi sebelum memimpin mereka ke lautan kabut. Hang Ning ada di antara mereka. Han Li tentu saja mengirimkan beberapa nasihat melalui transmisi suara. Han Li kemudian menghilang ke dalam kabut. Pada saat ini, sebagian dari prajurit sihir Moulan telah terpecah menjadi beberapa puluh regu di luar lautan kabut, membentuk formasi yang kokoh. Mereka memegang alat sihir berelemen api di tangan mereka dan mengangkatnya di atas kepala untuk mengumpulkan ki spiritual berelemen api di dekatnya. Lebih dari 1000 kaki di atas kepala mereka, beberapa puluh bola api raksasa bergelombang dan mulai terbentuk. Bola api itu memancarkan panas yang menyengat, memanggang para prajurit sihir di bawahnya hingga mulut mereka kering dan telinga mereka berdengung. Namun, mereka semua berkeringat deras saat berjuang untuk bertahan. Ku Yao duduk bersila di tengah puluhan formasi mantra, rambutnya acak-acakan. Dia tidak bergerak sama sekali dan membuat segel tangan aneh dengan kedua tangannya. Ada 6 panji merah besar yang perlahan berputar di sekelilingnya, dan ular piton api sepanjang 3 meter melingkari di atas kepalanya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya merah yang sangat terang, menimbulkan gelombang awan api yang bergejolak. Tidak jauh dari situ, wanita berjubah hijau itu telah turun dari binatang buas raksasa dan dengan dingin mengamati setiap gerakan Ku Yao. Prajurit sihir yang kurus kering setengah langkah di belakangnya juga mengamati situasi dengan penuh kekhawatiran. Pergi. Ku Yao tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan berteriak. 6 panji api mulai berdengung keras secara bersamaan, dan 6 pilar cahaya merah tua melesat keluar dari panji-panji tersebut, memasuki 6 bola api raksasa yang berukuran lebih dari 100 kaki. 6 bola api itu bergetar begitu tersedot ke dalam pilar cahaya merah, dan nyala api di permukaannya tiba-tiba membesar hingga sekitar 10 kaki tingginya. Kemudian, di tengah gemuruh genderang perang, bola-bola api itu menghantam lautan kabut seperti meteor raksasa, membentuk garis lurus seolah-olah mereka mencoba membuka jalan secara paksa. Dengan begitu banyak pendekar sihir yang merapal mantra secara bersamaan, kekuatan bola api itu benar-benar bukan hal yang sepele.
Meskipun para ahli formasi sihir dari Persatuan Sembilan Bangsa telah dengan cermat mengatur lautan kabut Gunung Naga Api, saat bola api bersentuhan dengan kabut hijau, beberapa ledakan dahsyat meletus dan pilar api setinggi beberapa ratus meter menerobos kabut. Hembusan angin panas menerpa, menerbangkan kabut di sekitarnya dalam sekejap mata. Meskipun rambu-rambu hijau dan kuning menyala di sekeliling mereka, mereka seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta kuda, sama sekali tidak mampu menghentikannya. Dalam sekejap mata, 6 lingkaran besar muncul di lautan kabut ini. Kabut di dalamnya telah lenyap sepenuhnya, dan area tersebut menjadi sangat luas. Secercah cahaya dingin melintas di mata wanita berjubah hijau itu saat dia membalikkan tangannya, dan sebuah lingkaran emas muncul di tangannya. Dia mengangkat tangannya, dan lingkaran itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melesat ke arah badak besar yang sudah berdiri di tepi lautan kabut. Dengan bunyi dering yang jelas, cincin emas itu terpasang dengan tepat pada tanduk biru badak yang besar itu. Kemudian, tiba-tiba ia mengencang dan berakar di dasar tanduk besar itu, menyebabkannya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tidak diketahui apakah cahaya keemasan itu yang memicunya atau apakah wanita berjubah hijau itu telah melakukan sesuatu yang lain. Tetapi mata hijau badak raksasa itu tiba-tiba berubah merah seperti darah, dan ia mengeluarkan raungan menggelegar sambil menghentakkan kakinya di awan biru dan menyerbu lautan kabut. Sesaat kemudian, raungan binatang buas terdengar dari dalam lautan kabut disertai semburan cahaya kuning dan hijau. Suara dingin wanita berjubah hijau itu menggema di seluruh langit. Mari kita masuk. Sage Ku akan terus menggunakan teknik roh apinya untuk menghancurkan batasan di bawah. Dalam pertempuran hari ini, kita harus menghancurkan formasi ini. Pasukan prajurit sihir yang telah lama siaga bersorak-sorai dan bergegas masuk ke dalam kabut hijau. Wanita berjubah hijau itu berkata dengan acuh tak acuh, "Ayo pergi." Setelah Sage Ku selesai mengucapkan mantranya, dia akan mengikuti kita. Cahaya putih memancar dari tubuhnya dan dia melesat sebagai seberkas cahaya putih. Prajurit sihir yang kurus kering itu segera menjawab, sebelum mengikutinya sebagai seberkas cahaya hitam. Beberapa saat kemudian, hanya beberapa ratus prajurit sihir yang tersisa di depan lautan kabut. Pada saat itu, bola-bola api lainnya di langit jatuh ke lautan kabut satu persatu di bawah bimbingan 6 panji api Kuyao, semuanya berbaris bersama 6 bola api pertama. Puluhan pilar api melesat ke langit, langsung menghancurkan sebagian besar penghalang di garis tersebut. Kuyao tertawa terbahak-bahak dan berdiri. Dia melambaikan tangannya ke arah para kultivator di sekitarnya dan tanpa berkata-kata berubah menjadi bola api yang mengamuk sebelum menerobos lautan kabut. Ketika para kultivator lain melihat ini, mereka juga berbondong-bondong maju. Dalam sekejap, lebih dari 1000 pendekar sihir berdesakan masuk ke lautan kabut, belum lagi ratusan kultivator yang diam-diam mengendalikan pembatasan dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Han Li melayang tak bergerak di lautan kabut dengan mata tertutup. Dia telah mengenakan armor kumbang pemakan emas 3 warna dan berdiri di atas pedang biru besar. Di atas kepalanya, terdapat awan kumbang emas sepanjang 3 meter. Namun, semua kumbang di dalamnya tampak jahat dan ganas, dan mereka sepertinya menunggu untuk melahapnya. Kelopak mata Han Li berkedut beberapa kali sebelum dia perlahan membuka matanya dengan sedikit ekspresi terkejut di wajahnya. Seperti yang diduga, ada pendekar sihir Nas Chen Sol tingkat menengah di dalam. Tapi bagaimana mungkin dia seorang pendekar sihir wanita? Gumam Han Li pada dirinya sendiri. Setelah berpikir sejenak, dia menepuk kantung penyimpanannya dan satu set alat formasi muncul di tangannya dalam sekejap cahaya. Tubuh Han Li berkelebat, dan dalam sekejap, dia telah membentuk formasi sementara terkuat dari peralatan formasi yang dibawanya. Silvermoon, keluarlah. Han Li melambaikan lengan bajunya dan seekor rubah kecil terbang keluar, mendarat di depannya. Aku akan meninggalkan bunga ungu ini untuk menggunakan. Selain itu, bawalah keranjang bunga kuno bersamamu. Kali ini, lawan mungkin akan lebih merepotkan daripada kakaknya Wan Er, jadi kau harus berhati-hati. Jika kemampuan lawan benar-benar kuat, tidak perlu melawan mereka secara langsung. Kau akan memancing mereka ke sini dan menggunakan batasan lautan kabut dan formasi mantraku. Jika itu masih tidak berhasil, lupakan saja. Mari kita mundur dan pergi. Tidak perlu melawan musuh sampai mati, instruksi Han Li dengan ekspresi tanpa ekspresi. Dengan sekali gerakan tangan, bunga ungu dan keranjang bunga kuno muncul di tangannya, dan dia melemparkannya ke arah rubah kecil itu. Baik, Tuan. Aku akan tetap bersembunyi di kegelapan seperti sebelumnya, jadi aku akan membantumu saat waktunya tepat, jawab rubah kecil itu dengan suara menggoda sambil berguling dalam kilatan cahaya putih dan berubah menjadi wanita muda yang cantik.
Tidak buruk, masih sama. Saat kau berurusan dengan Tetua Agung Sekte Bulan Bertopeng terakhir kali, kau memilih waktu yang tepat untuk bertindak. Han Li mengangguk dan memberikan beberapa kata pujian. Terima kasih banyak atas pujian guru. Aku akan melakukan yang terbaik. Silvermon menyimpan kedua harta itu dan tersenyum. Kemudian dengan kilatan cahaya kuning, dia menghilang di depan Han Li. Ketika Han Li melihat ini, matanya berkedip dan dia mengangkat kepalanya untuk menatap ke kejauhan dengan ekspresi tegas. Dalam sekejap cahaya biru, dia menghilang ke dalam kabut. Pada saat yang sama, tidak lama setelah para pendekar sihir memasuki kabut, batasan-batasan yang tersisa di lautan kabut diaktifkan, dan niat membunuh mulai muncul. Untungnya, sebagian besar petani mengikuti dari dekat badan raksasa itu, yang menahan berbagai batasan dengan acuh tak acuh. Terlepas dari apakah itu bola api, es, petir, api, atau duri tanah, semuanya sama sekali tidak efektif melawan makhluk raksasa itu. Semuanya dengan mudah dipantulkan oleh baju zirah hitam pekat di tubuhnya. Badan raksasa itu tidak memperhatikan serangan-serangan tersebut dan terus menerjang, maju dengan ganas. Terlepas dari segala jenis batasan atau penghalang yang muncul di hadapannya, semuanya disingkirkan oleh tubuhnya yang besar. Dengan kekuatan yang tak tertahankan, ia melesat ke area terbuka pertama yang telah hancur akibat meteor. Area itu lebarnya lebih dari 1000 kaki, dan semua kabut telah menghilang. Saat ini, tak satupun dari prajurit sihir di belakang binatang buas raksasa itu terluka. Namun, yang aneh adalah bahwa yang terkuat di antara kelompok pendekar sihir ini hanyalah 4 kultivator formasi inti dan tidak satupun dari mereka adalah kultivator jiwa Naschen. Tidak diketahui di mana wanita berjubah hijau dan 2 orang lainnya bersembunyi setelah memasuki kabut, atau apakah mereka memiliki rencana aneh lainnya. Ketika kabut menghilang, para pendekar sihir menghela napas lega. Beberapa pendekar sihir formasi inti bahkan berkumpul untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Namun, tepat pada saat itu, 2 tombak perak berkilauan tiba-tiba muncul dari kabut tebal di depan mereka. Petir menyambar tombak-tombak itu, dan suara gemuruh terdengar tanpa henti. Semua prajurit sihir merasa khawatir. 2 prajurit sihir dari formasi inti segera mengangkat tangan mereka dan melepaskan 2 pancaran cahaya, 1 biru dan 1 merah, untuk menghadapi tombak-tombak itu. Di luar dugaan, kedua tombak perak itu tidak langsung berbenturan dengan harta sihir para pendekar mantra. Sebaliknya, mereka berputar di udara dan melesat ke arah badan raksasa itu dengan sudut tertentu. Pada awalnya, para prajurit sihir formasi inti terkejut, tetapi mereka segera tenang. Dengan kekuatan pertahanan makhluk raksasa itu, harta sihir biasa tidak akan mampu melukainya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka tercengang. Kedua tombak perak itu tidak langsung menyerang tubuh badan raksasa tersebut. Sebaliknya, mereka terbang ke udara di atas binatang buas itu dan tiba-tiba berhenti. Kemudian, kedua tombak perak itu tiba-tiba bertabrakan satu sama lain tanpa peringatan apapun. Segera setelah itu, terdengar suara guntur yang keras, diikuti oleh kilat yang sangat tebal yang menyambar dari benturan kedua tombak perak, mengenai kepala raksasa itu. Cahaya biru memancar dari tubuh badan raksasa itu dan hancur oleh busur petir perak, menghantam dengan keras baju zirah hitam tersebut. Suara gemuruh terdengar saat kilat menyambar. Badan raksasa itu tetap tak terluka, tetapi tampaknya ia sangat marah. Ia mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan besar sebelum membuka mulutnya untuk menembakkan bongkahan es seputih salju sepanjang 3 meter ke arah tombak perak itu. Kedua tombak perak itu sama sekali tidak berniat melanjutkan pertempuran. Mereka menghindari bongkahan es dan melepaskan busur petir perak lainnya sebelum terbang kembali ke dalam kabut tebal. Ketika binatang buas raksasa itu melihat ini, cahaya merah darah di matanya semakin intens. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengangkat kuku kakinya dan dengan ganas mengejar. Para pendekar sihir formasi inti terkejut dan segera memanggil para pendekar sihir lainnya di belakang mereka, yang semuanya bersiap untuk mengejarnya. Namun sebelum mereka sempat bergerak, cahaya berbagai warna tiba-tiba menyambar dari kabut tebal di sekitar mereka, dan lebih dari 100 prajurit sihir muncul dari segala arah. Mereka mengeluarkan banyak alat sihir dan menyerang para prajurit sihir di tengah dengan ganas. Para pendekar sihir Moulan tentu saja sangat marah. Mereka juga menggunakan alat-alat sihir mereka dan melepaskan teknik roh mereka, menciptakan pemandangan yang kacau. Pada saat penundaan itu, badan raksasa tersebut telah menghilang ke dalam kabut. Adapun para pendekar sihir formasi inti, mereka benar-benar diblokir oleh para kultivator tingkat tinggi. Oleh karena itu, mereka tentu saja sangat marah.
Tepat ketika mereka hendak memanggil para pendekar sihir di belakang mereka untuk membasmi musuh, para kultivator itu menyimpan alat sihir mereka dan melarikan diri ke lautan kabut tanpa ragu-ragu. Melihat ini, para pendekar sihir saling pandang, ragu apakah mereka harus mengejar atau tidak. Setelah berpikir sejenak, seorang pria tua dari formasi inti tingkat lanjut dengan tenang memberi perintah, terlalu banyak orang. Mari kita berpencar. Sebagian besar penghalang di dekat sini telah dihancurkan. Selama kita waspada, tidak akan terjadi hal besar. Karena mereka berniat mengganggu kita akan mengejar mereka dan membasmi mereka. Adapun binatang buas raksasa itu, kultivator formasi inti tidak akan mampu melukainya. Setelah kita membunuh para kultivator ini, kita akan dapat menemukannya tepat waktu. Lalu dia terbang ke lautan kabut sebagai seberkas cahaya, mengejar seorang kultivator formasi inti. Ketika para pendekar sihir lainnya mendengar ini, mereka segera berpencar dalam kelompok-kelompok dan mengejarnya. Kabut tebal bergolak sesaat sebelum mereda, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Namun, tak lama kemudian, sesosok humanoid muncul di dalam kabut hijau dan berjalan dengan santai sambil meletakkan tangan di belakang punggungnya. Dari penampilannya, dia tak lain adalah Pak Tua MA. Saat ini, wajahnya agak pucat, tetapi matanya bersinar terang, dan dia tampaknya tidak kehilangan kekuatan sihirnya sedikit pun. Setelah tiba di tengah ruang terbuka, lelaki tua itu mengamati sekelilingnya dan ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. Pria tua itu dengan tenang berkata, "Karena aku sudah keluar, kau tidak perlu bersembunyi. Teknik penyembunyianmu tidak akan luput dari perhatianku." Tatapannya tertuju pada tempat kosong. Aku tidak menyangka indera spiritualmu akan sekuat ini. Awalnya aku berencana memberimu kejutan yang menyenangkan, tapi sepertinya aku tidak bisa melakukan seperti yang kau inginkan. Sebuah dengusan dingin terdengar dari tempat itu. Dalam kilatan cahaya hitam, prajurit sihir yang keriput itu muncul. Namun, begitu orang itu menampakkan diri, dia tanpa berkata-kata menggosokkan kedua tangannya dan tiba-tiba mengangkatnya ke arah lelaki tua itu. Puluhan garis cahaya hitam setebal ibu jari langsung melesat keluar seperti hujan deras, menyelimuti Pak Tua MA dari dalam. Di tengah kabut tebal yang hanya berjarak beberapa ribu kaki dari Pak Tua MA dan pendekar sihir yang keriput itu, pria botak itu menatap Kuyao tanpa ekspresi, yang berada di dalam kobaran api yang dahsyat. Kobaran api di tubuhnya begitu dahsyat sehingga secara bertahap menghilangkan kabut di sekitarnya hingga lenyap, membersihkan area seluas 300 kaki di sekitarnya. Kau pikir kau bisa menyelamatkan temanmu dengan menghentikanku? Kuyao awalnya berencana untuk menyelinap dari belakang lelaki tua itu dan menyerangnya bersama dengan pendekar sihir yang keriput, tetapi dia tidak menyangka akan dihentikan oleh pria botak di depannya. Tentu saja, dia sangat marah. Pria botak itu tetap tak terpengaruh dan menyipitkan matanya sambil berkata, "Jika kau punya waktu untuk peduli pada orang lain, mengapa kau tidak memikirkan cara menyelamatkan dirimu sendiri? Meskipun vitalitas rekan Taois MA belum pulih dari pertempuran kemarin, kau pasti telah menghabiskan cukup banyak kekuatan spiritual. Selain itu, kau juga menghabiskan cukup banyak kekuatan spiritual untuk mengendalikan formasi teknik roh agung. Kecuali kau memiliki harta karun yang luar biasa untuk membantumu, kau pasti akan sangat lemah." Kemudian, dia membuka mulutnya dan meludahkan sebuah batang putih pendek. Batang itu berputar di sekelilingnya sebelum sedikit bergoyang di depannya. Cahaya putih cemerlang menyembur dari batang itu dan mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ketika Kuyao melihat ini, ekspresi jijik muncul di wajahnya. Tepat ketika dia berpikir untuk menggunakan kemampuannya untuk menghadapi musuh, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Warna cahaya spiritual di depannya mulai berubah dari putih menjadi keemasan. Pada saat yang sama, proyeksi monster emas samar muncul di atas tongkat pendek itu. Dari penampilannya, tampak seperti monyet emas raksasa. Meskipun tidak sebesar badan raksasa, tingginya masih sekitar 20 meter. Setelah diperiksa lebih dekat, monyet itu memiliki 4 telinga berbulu dan penampilan yang sangat jelek. Begitu muncul, ia memukul dadanya dan meraung ke langit sebelum menatap Kuyao dengan ganas. "Ini roh artefak. Harta sihirmu sebenarnya adalah harta roh artefak," seru Kuyao tanpa sadar setelah melihat bayangan binatang itu dengan jelas. "Hehe. Ini pertama kalinya aku mengungkapkannya kepada siapapun sejak aku mendapatkan roh artefak Ra emas bertelinga 4. Jika kau mati di sini, kau tidak akan punya alasan untuk mengeluh." Niat membunuh terpancar dari wajah Master Immortal Lu saat dia membuat segel tangan. Tubuh kera raksasa itu menjadi semakin jelas, dan tongkat pendek itu seketika memanjang hingga lebih dari 100 kaki.
Seolah-olah itu adalah binatang buas iblis sungguhan, kera raksasa itu mengulurkan tangan dan meraih tongkat itu tanpa ragu-ragu.